Bab 519. Biar Kak Carlos mengaturnya. Charles menyerahkan kendali pada Carlos dengan bijak. Begini saja. Kedepannya setiap malam kita bertiga masing-masing 1 jam. Carlos berpikir dan membagi dengan adil. Paman Daniel, bagaimana menurutmu? Punggung Daniel berkeringat dingin. Ia merasa kehidupannya telah diatur sedemikian rupa. Ia teringat para teknis perusahaan. Setiap hari buru-buru pulang melayani istri dan anak. Dipikir-pikir sekarang baru permulaan. Ia juga akan melalui kehidupan seperti itu. Tidak boleh. Tracy lekas membantunya. Paman Daniel sangat sibuk. Tidak punya banyak waktu menemani kalian. Kalau begitu per orang 1/2 jam. Carlos menatap Daniel dengan penantian. Paman Daniel bolehkan? Carlos, oke boleh. Daniel segera menganggukkan kepala. Kalau begitu setiap hari mulai pukul 8 malam sampai pukul 9.31 orang 1/2 jam. Yeay, ketiga anak berseru bersama. Mereka saling tos seolah sedang membagi hadiah yang begitu indah. Lalu mereka mulai berdiskusi siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Kemudian diputuskan diurutkan berdasarkan umur. Carlos pertama, Charles kedua, Carla ketiga. Ketiga orang itu sedang berdiskusi dengan seru. Tiba-tiba, Rosie terbang mendekat. Ia mengepakkan sayap dan berteriak dengan cemas. Rosie keempat, Rosie keempat, Rosie keempat. Ia juga ingin membagi Daniel. Tracy menyaksikan dari samping. Ia tidak berhenti tertawa. Tawa renyah itu menyebar ke setiap sudut aula besar itu. Kamu malah tertawa. Daniel mencubit pipinya. Ingin sekali menggigitnya. Bukannya menyelamatkanku. Ini baru permulaan. Tracy memandangnya dengan tersenyum. Tidak mudah membesarkan anak. Kamu harus mempersiapkan mental. Tenang saja. Aku dapat menghadapi ribuan tentara dan kuda. Apalagi 3 anak. Daniel berkata dengan wajah meremehkan. Aku pasti bisa merawat mereka dengan baik. Kamu tunggu dan lihat saja. Baiklah. Tracy mendekat mengecup keningnya. Terima kasih. Ia bersyukur di dalam hati. Ia tidak pernah tahu. Daniel bisa begitu sabar kepada anak-anak dan sudah memikirkan segalanya dengan bijaksana. Demi menjaga harga diri anak dan melindungi keingintahuan intelektual mereka, ia berpura-pura untuk menguji Carlos. Sebenarnya ia sedang membimbing Carlos untuk berpikir dan belajar. Sedangkan, ketika Charles buru-buru ingin mendemonstrasikan seni bela dirinya, ia lekas memutuskan dan dengan mulus menemukan rasa dan kekurangan dalam hati Charles. Ia menggunakan cara yang cerdas untuk menyemangatinya. Yang terakhir demi mendapatkan pengakuan dari Carla, ia menghadapi kesulitan-kesulitan ini, dan berjanji untuk belajar menyanyi, menari, dan menggambar dari anak kecil. Sebenarnya hal ini dapat membuatnya menggila dan meledak-ledak, terutama harus belajar dari Carla. Mungkin di mata orang lain, Tuan Daniel yang arogan dan sombong tidak akan pernah menurunkan harga dirinya untuk melakukan semua hal ini. Tetapi pada akhirnya ia melakukannya. Ini bukan saja wujud kasih sayang dari seorang ayah, juga rasa tanggung jawab. Tracy bersyukur di dalam hati. Bahkan ia sangat malu pada pemikirannya dulu. Dulu ia merasa Daniel suka bermain kekerasan. Emosinya tidak stabil, tidak cocok menjadi seorang ayah. Tetapi sekarang, dirinya baru menyadari Daniel lebih cocok menjadi ayah dibandingkan siapapun. Walaupun Daniel tidak memiliki kenangan baik saat kecil, namun ia tidak menolak anak-anak, melainkan berinisiatif mendekati mereka. Meskipun ia kekurangan pengalaman, tapi ia tidak mengabaikan mereka, melainkan melakukan yang terbaik untuk berkomunikasi dengan anak-anak dan berusaha belajar. Ia tidak mundur ketika menghadapi kesulitan. Ia berusaha menghadapi tantangan itu. Selama anak-anak senang, ia bersedia menurunkan harga dirinya dan mencoba peran baru ini. Ini adalah pria yang dicintainya, ayah dari anak-anaknya. Tracy merasa bangga padanya, dan turut bahagia untuk anak-anak. Bab 520. Setelah sarapan Daniel membawa anak-anak naik mobil. Ryan telah mempersiapkan mobil Rolls-Royce Limousine. Di depan dan di belakang mobil itu diapit oleh mobil yang melindunginya di sepanjang perjalanan. Ketika melihat hal ini, Tracy lekas menarik Daniel dan berkata, hanya mengantarkan anak sekolah tidak perlu seheboh ini kan? Tentu saja perlu. Daniel sangat bersikeras.
Dengar-dengar sebelumnya mereka ditindas. Teman sekolahnya juga mencurigai mereka tidak punya ayah. Hari ini, aku ingin seluruh sekolah tahu siapa ayah mereka. Tapi, tidak menunggu jawaban terasi lagi, Daniel langsung membawa anak-anak naik ke mobil. Ryan sedang memerintah dari samping. Masukkan semua hadiah ini ke dalam mobil. Hadiah guru dan murid dipisahkan. Tracy menutup keningnya. Ia kehilangan kata-kata. Seharusnya ia tahu sejak awal Daniel selalu seperti ini. Menyelesaikan semuanya sekaligus. Agar tidak perlu melakukan untuk yang kedua kalinya. Namun ia hanya bisa mengikuti kemauannya. Toh ia senang, anak-anak juga senang. Interior dalam mobil Rolls-Royce limousine seperti ruangan kotak mewah. Anak-anak mengamati sekeliling sambil tercengang. Mata mereka penuh dengan rasa penasaran. Kakek tidak pernah membawa kalian naik mobil ini. Daniel duduk di sofa dengan kaki bersilang. Ia menerima gelas alkohol dari Ryan. Kakek pernah membawa kami naik mobil yang besar dan indah. Tapi bukan mobil ini. Charles membelalakkan mata melihat sekeliling. Matanya berbinar-binar. Mobil ini keren sekali. Iya, bagus sekali. Carla juga sedang mengamati. Kaki kecilnya memanjat ke atas sofa dan mencobanya. Nyaman sekali. Rasanya aku bisa tidur di sini. Boleh tidur sebentar. Daniel melihat jam tangan. Masih ada 40 menit baru sampai sekolah. Paman Daniel. Tabletnya terkunci. Carlos menyerahkan tablet Daniel kepadanya untuk dibuka. Tidak mau istirahat. Daniel membuka kuncinya. Lalu menyerahkan tablet kepadanya. Tidak. Aku ingin melihat-lihat. Carlos duduk di sofa dengan tegak. Ia meneliti rancangan desain itu dengan serius. Roxy, jangan berkeliaran. Awalnya Roxy sedang bermain dengan Charles. Tetapi ia tiba-tiba mengepakkan sayap. Terbang di dalam mobil. Ia tampak semangat sekali. Charles sulit menangkapnya. Roxy, kemari. Carla mengulurkan tangan gemuknya. Dan berseru dengan galak. Kalau kamu tidak kemari, aku tidak akan membawamu ke sekolah lagi. Roxy segera terbang ke arahnya dengan patuh dan mendarat di tangannya. Carla menggunakan tangan gemuknya mengelus bulunya. Menenangkannya dengan lembut. Ini baru benar. Harus patuh, mengerti? Patuh. Patuh. Roxy berseru mengikuti Carla. Namun matanya malah menatap gelas alkohol Daniel. Paman Daniel, minum apa? Aku boleh mencicipinya. Charles melihat gelas alkohol di tangan Daniel. Ia sangat penasaran. Ia melihat Daniel minum ini setiap hari. Ia merasa pasti enak. Jadi ia ingin mencicipinya. Boleh cicip. Tapi tidak boleh minum banyak. Daniel menyerahkan gelas itu kepadanya. Charles gembira. Ia berjalan mendekati Daniel. Menerima gelas itu dan menyesap seteguk dengan hati-hati. Wuek, tidak enak. Charles memincingkan mata. Mengerutkan kening. Seluruh wajahnya memasam. Hehe. Daniel tersenyum. Anak-anak selalu penasaran dengan segala hal. Semuanya ingin dicoba. Cicip, cicip. Saat ini, Roxy terbang mendekat. Ia melemparkan dirinya ke dalam gelas itu. Van minum dengan lahap. Aduh, Roxy, jangan nakal. Charles memarahinya. Namun Roxy tidak bersedia keluar. Seluruh tubuh burung beo itu masuk ke dalam gelas alkohol. Lalu minum alkohol itu dengan rakus. Maaf, Paman Daniel. Charles lekas meminta maaf. Sudah mengotori minumanmu. Tidak apa. Tinggal ganti gelas saja. Daniel sama sekali tidak merasa ini hal besar. Ia memerintah Ryan mengganti gelas dan tak lupa berkata, jika ia suka minum, biarkan dia minum. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.